Shalom. Pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami ada di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan lewat channel Klapo Sukacita. Tuhan sendiri yang telah mengumpulkan kami selaku umat-umat Tuhan untuk mau mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kami sekalian konsentrasi, ketenangan untuk dapat meresapi firman-Mu yang adalah santapan rohani dalam memberikan kami kekenyangan dan kelegaan dalam mempertumbuhkan akan iman kami. Bahkan hamba-Mu yang Engkau Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat, sehingga firman Tuhan yang disampaikan jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tapi biarlah menurut kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Nehemia pasal 1 ayatnya yang ke-8, mengatakan kepada kita, ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema pembacaan firman Tuhan, akibat ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, setiap orang yang tidak setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, berarti dia akan mendapati akibatnya. Ada setiap pelanggaran yang dia lakukan, maka dia harus menghadapi dengan berbagai macam hukuman yang akan dia harus jalani. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, Nehemia yang sok-sok kepeduliannya kepada bangsa Yehuda, yang dimana mereka ada di dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, ia ingin dan memohon di hadapan Tuhan, kalau boleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka, sehingga suatu ungkapan doa yang Nehemia naikkan di hadapan Tuhan untuk kembali mau mengingatkan sebagaimana waktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan mereka selama 40 tahun lamanya, suatu perjalanan yang sebelumnya mereka ada di padang gurun dengan mendapati suatu perjanjian yang Allah berikan, maka Nehemia mengingatkan kepada Tuhan pada ayat yang ke-8 ini, ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Berubah setia ini bangsa Israel yang berubah setia, yang tidak taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kehidupan mereka ini akan dicerai beraikan, dan mereka tidak lagi ada di dalam suatu perhitungan Allah menjadi umat kepunyaan dan kesayangan Allah yang menjadi bangsa yang terpilih lagi, tetapi bangsa yang akan terpisah satu dengan yang lain, yang tidak lagi saling mengenal, dan kehidupan mereka yang telah ditolak di hadapan Allah. Itulah suatu hukuman yang akan Allah berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi Nehemia ingin untuk mau menggugah hati Allah dan mengingatkan kembali perjanjian Allah kepada Musa yang Musa telah sampaikan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi umat yang telah dipilih oleh Allah, kita tidak berbicara tentang Israel yang ada di Timur Tengah, tapi kita inilah yang telah menjadi umat kepunyaannya, Israel yang telah menjadi keturunan dari Abraham. Kita melihat pada Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-29 mengatakan kepada kita, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita mau mendapati janji Allah, supaya jangan kita mendapati hukuman akibat ketidaksetiaan yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Jadilah umat yang setia, umat yang taat, dengar-dengaran, takut Tuhan, umat yang selalu hidup di dalam pembaharuan hidup dengan menyerahkan tubuh jiwa roh ini untuk Tuhan kerjakan, Tuhan baharui, Tuhan pulihkan, supaya kita ada di dalam satu perjanjian yang akan kita jumpai dengan suatu tujuan yang tetap kita memandang bahwa Allah adalah sumber segala-galanya yang dapat Ia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi umat yang tidak setia di hadapan Dia, maka kita akan mendapati hukuman, dan kehidupan kita akan tercerai-berai
Kita tidak lagi ada di dalam suatu kehidupan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan sukacita dan kebahagiaan serta keharmonisan dan kesejahteraan, tapi kita hidup dalam kehidupan yang cerai-berai, yang tidak lagi mendapati janji dan berkat Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap saling untuk mendoakan dan meminta di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati kita semua dan membawa kita untuk lebih dekat dan dekat kepada Dia. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarlah kami untuk menjadi umat yang setia. Jangan kami menjadi umat yang tidak setia, karena akan kami mendapati dampak dari ketidaksetiaan kami dengan membawa kami hidup ada di dalam hukuman kehidupan yang tidak mendapati janji dan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih umat-umat-Mu ini Tuhan, pulihkan mereka, dan janganlah Engkau membiarkan umat-umat-Mu ini jauh daripada Engkau, tapi biarlah Tuhan selalu membawa mereka untuk lebih dekat kepada Engkau, sehingga jangan mereka tercerai-berai, tetapi mereka disatukan, diutuhkan oleh tangan Kristus yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.